Dari paparan di atas ini ya, F ini menunjukkan logikanya ya. Urut-urutannya seperti apa? Sebagai contoh, mencari bilangan terbesar dari 4 bilangan. Contohnya 4 ya. 1, 3, 2, 4 menggunakan diagram alir ke 5. Ada beberapa kegiatan. Mempersiapkan lembar kerja penelusuran, mengosongkan bagian keluaran. Setelah itu kalian mulai bentar. Oh, ini ternyata praktek ya. Ini silakan dilakukan sendiri ya. Ini lebih mudah kalau berkelompok. Tabel ilustrasi penelusuran diagram alir di buku kerja siswa. Sebelum menelusuri, masukkan 1, 3, 2, 4, yang terbesar adalah 4. Nilai variabel N, bilangan terbesar. Oh, ke kanan ini. Oh, sama ini ya. Masukkan 4, 1, 3, 2, 4, nilai variabel N kosong, bilangan kosong, terbesar kosong, keluaran kosong. Saat menemukan simbol masukkan dengan perintah read N ya. Tadi masukkan 4 ya. Masukkan 4, nilai variabel jadi 4 kan? N jadi 4, nilai variabel N jadi 4, bilangan masih kosong, terbesar masih kosong, keluaran. Setelah sampai 0, masukkan tadi 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 4, nilai variabel N tetap 4, bilangan, sementara terbesar jadi 0. Terakhir terbesar asalnya berapa jadi 0 ya. Ini dilanjut ini. Saat menemukan simbol proses N-1, ini prosesnya ke bawah ini ya. Masukkan 4, 1, 3, 2, 4, nilai variabel N habis 4 terus 3. Sebentar, ini benar. Nilai variabel setelah dikurangi kurangi 1, asalnya 4 kurangi 1 jadi 3. N habis 4 lalu 3, bilangan kosong, terbesar kosong, keluaran. Saat N bernilai 0, masukkan 4 saja, nilai variabel N jadi 0, bilangan jadi 0, terbesar jadi 4, keluaran. Keluaran belum. Saat menemukan simbol proses, perintah terbesar sama dengan 0, masukkan jadi 4, nilai variabel N jadi 0, bilangan jadi 0, terbesar 4, keluaran baru muncul. 4, keluarannya tadi apa? Terbesar. Kalau di sini kan terbesar tadi 0 kan. Setelah terbesar muncul 4, baru dikeluarkan ini. Ditampilkan maksudnya ya. Lanjutnya, aktivitas individu. Nah, kalian dikasih kerjaan nih gelem ya. Mau? Enggak. Sebelum mencoba membuat diagram alir sendiri, kalian perlu kemampuan untuk membaca diagram alir yang telah tersedia. Oleh karena itu, pada latihan ini kalian mencoba menelusuri diagram alir yang telah tersedia di atas ketika diberikan suatu kasus untuk diselesaikan. Walaupun kalian telah mengetahui apa hasilnya, lakukanlah penelusuran secara terstruktur mulai dari awal hingga akhir diagram alir. Hitunglah luas permukaan sebuah kubus. Memiliki panjang sisi 20. Yang kedua, hitunglah 2 buah operasi pembagian. Yang ketiga, lakukan hitung mundur dari angka 5 hingga 1 dengan menelusuri diagram alir keempat. Carilah bilangan tersebut dari 7 bilangan berikut. 3, 1, 2, 4, 5, 7, dan 9 dengan menggunakan diagram alir kelima. Kita kan ada 5 diagram alir kan tadi? Diagram alir kelima ini ya. Perintahnya ada 4 yang tertulis plus ini. Ini tuh harusnya 4 ini ya. Ini 4. Selanjutnya pseudocode ya. Kode semua atau kode pseudo adalah bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk mempresentasikan algoritma. Pseudocode dibuat untuk menutupi kekurangan diagram alir dalam mempresentasikan konsep-konsep pemrograman terstruktur. Pseudocode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman. Karena sifatnya yang informal,
Tidak ada aturan khusus dalam standar notasi yang dapat digunakan. Akan tetapi ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu satu baris untuk satu pernyataan atau statement. Dan pentingnya indentasi dalam menuliskan pernyataan. Indentasi ada untuk hierarki dari pernyataan. Misalnya, untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan merupakan bagian dari sebuah struktur kontrol keputusan atau struktur kontrol perulangan. Lihat konsep blok pada pemrograman visual yang telah kalian pelajari di tingkat SMP. Blok, sudah ada pelajaran kalian ini di SMP. Blok pemrograman visual. Konsep blok belum ada. Keempat diagram alir pada bagian sebelumnya, 4 diagram alir itu loh ya, bukan yang 5, dapat ditulis dalam bentuk shortcut sebagai berikut. Baca nilai persegi, algoritma menghitung luas persegi. Hitung luas dengan menguadratkan nilai sisi input. Nilai, bentar. 1 itu 3 baris ini 1, baca nilai sisi persegi. Benar. Baca nilai sisi persegi, algoritma menghitung luas persegi. Hitung luas dengan menguadratkan nilai sisinya. Input nilai panjang sisi persegi. Contohnya 4, output luar persegi tercetak 4. Inputnya ini nilai persegi, input sisi, luas sama dengan sisi kali sisi, print luas cetak luas, print luas. Ini merubah data perintah flowchart, diagram alir ke pseudocode ya. Menghitung luas permukaan kubus. Algoritma menghitung luas permukaan kubus. Baca nilai sisi kubus, input nilai panjang sisi kubus. Hitung luas persegi dari sisi kubus. Kalikan dengan angka 6. Luas permukaan kubus tercetak. Outputnya langsung muncul. Input sisi, luas permukaan sama dengan luas atau sisi kali 6. Cetak luas permukaan, print luas permukaan. Ini perintahnya ini, hitung luas itu ini dan ini. Baca nilai sisi kubus ini, input dan output. Yang ketiga, sama seperti tadi ya, mencari penyebut tadi ya, membagi bilangan ya. Inputnya apa? Pembilang dan penyebut. Pembilangnya berapa, penyebutnya berapa. Outputnya apa? Hasil pembagian tercetak. Jika penyebut tidak bernilai 0, lakukan pembagian bilangan dengan menyebut dan simulasinya. Input pembilang penyebut. If penyebut sama dengan 0, print penyebut tidak boleh 0. Else sama dengan kemarin apa? Google Collapse ya. If else, kalau tidak hasil sama dengan pembilang dibagi penyebut. Lalu cetak hasil. Cetak hasil di pseudocode, jadi perintahnya ini. Keempat, menghitung mundur dari n hingga 1. Baca nilai n hingga 1, nilai input nilai n. Piro? Isi piro? 5. Selama n sama lebih besar dari 0, ulangi. Output angka hasil hitungan. N tadi 5 ya. Muncul angka 5. Mundur dari nilai n sampai 1 tercetak. Input n. Ini bukan kata-kata ya. Ini apa ini? Identifikasi. Saya golek-golek input n. Ini masukkan n ya. Selama n, n. Nah, kemarin masih ingat Google Colab ya, sudah kita praktekkan. N lebih besar dari 0, print n. Jika tidak, n-1. Akan berulang terus. n-1. Jika sampai sampai n sama dengan 0. Sudah, yang kelima. Mencari bilangan terbesar dari suatu himpunan bilangan. Input himpunan bilangan L, output bilangan terbesar pada himpunan bilangan L. If size of L sama dengan 0, itu 0. Jika 0, angkanya yang masuk 0, return 0. Maksudnya apa? Sudah selesai. Largest, yang terbesar yaitu elemen pertama, L. Tadi apa masukkan? 5 contohnya. For each item in L, do. If item lebih besar dari largest, then largest sama dengan item. Return largest. Ini tidak ada pengurangan ya. Masukkan berulang-ulang ini.
Masukkan 5, 4, 2, 1, 3. Dicari dari masukan tadi yang terbesar. Yang terbesar apa tadi? 5 dimasukkan menjadi largest. Apakah lebih besar dari largest? Jika lebih besar maka menjadi yang terbesar. Dalam terakhir-terakhir kalau masukkan 6, jadi 6 yang terbesar. Tapi kalau masukkan di bawahnya maka kembali ke largest terbesar. Pas. Setelah selesai menyusun suatu algoritma, barulah suatu program dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ada banyak bahasa yang dapat digunakan, misalnya bahasa C yang digunakan pada unit ini dan bahasa Python yang digunakan pada unit analisis data. Menulis algoritma. Ini minggu depan aja ya. Karena tidak cukup banyak 3 menit. Saya akhiri. Terima kasih.